kepada Thomas, yaitu salah satu murid Tuhan Yesus yang terkenal dengan deklarasi imannya, yaitu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Banyak orang memahami peristiwa Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas hanya berfokus pada fenomena ketidakpercayaan atau keraguan Thomas saja. Padahal, di balik fenomena itu masih tersirat pesan penting yang dapat kita tangkap, sehingga kita tidak terlalu cepat memberikan judgement kepada Thomas bahwa dia adalah seorang murid yang alban, keras kepala, ragu-ragu, tidak percaya, dan lain-lain. Alkitab hanya mencatat dua perkataan Thomas dalam dua konteks kejadian yang dikatakan oleh Thomas. Dapat memberikan sedikit petunjuk tentang sikap dan kepribadiannya, yaitu yang pertama di dalam Yohanes 11 ayat 16. Thomas mengatakan bahwa ia siap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan sikap komitmen, kesetiaan, ketegasan, dan keberanian Thomas melebihi murid-murid yang lain, di mana saat itu mungkin mereka masih ragu-ragu akan usul Yesus yang ingin kembali ke Yudea bertemu dengan Lazarus karena adanya ancaman dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Perkataan Thomas yang lainnya tercatat dalam Yohanes 14 ayat 8, yaitu berupa sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Jika kita teliti mengikuti alur percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang telah dimulai dari pasal sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa pertanyaan yang ditanyakan oleh Thomas ini bukan sekadar pertanyaan ketidaktahuan, tetapi sebuah pertanyaan yang argumentatif dan kritis. Thomas telah begitu serius mendengarkan dan menyimak perkataan Tuhan Yesus sejak awal, dan ia gelisah. Ia mencoba untuk memahami mengapa Yesus harus pergi, kemana Yesus sebenarnya pergi. Dan Yesus juga berkata bahwa sekarang murid-muridnya tidak bisa mengikutinya, tapi nanti mereka akan mengetahui jalan ke sana. Tentunya hal ini sangat menggelitik seorang Thomas yang sejak tadi mencoba untuk mencerna perkataan Tuhan Yesus yang sulit untuk dipahami. Sehingga ini dapat memberikan kita petunjuk bahwa pribadi Thomas bukan orang yang dengan mudah menerima atau menelan sebuah pengajaran begitu saja. Tentunya ia mengolahnya dan mencernanya terlebih dahulu di dalam pikirannya. Dengan adanya dua kesan yang bisa kita dapat dari perkataan Thomas yang dicatat dalam Alkitab, maka bisa kita simpulkan bahwa deklarasi pengakuan iman Thomas yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah pengakuan yang kosong dan sembarangan. Bukan sekedar percaya tanpa komitmen, bukan sekedar mengikut tanpa kesetiaan, bukan sekedar memanggil Tuhan, Tuhan karena ada maunya atau kepentingan pribadi, tetapi pengakuan iman itu akhirnya mencapai klimaksnya melalui perjalanan, pengalaman, dan pergumulannya bersama Yesus selama ini. Akhirnya Thomas mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios atas hidupnya, yang berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Bagaimana dengan Anda? Siapakah Yesus bagimu? Pengikut Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka disebut sebagai Kristus-Kristus kecil, yaitu orang-orang yang menyerupai Kristus. Pengertian seorang murid pada zaman itu adalah orang-orang yang berada di bawah disiplin seorang guru. Yang berarti jika murid Kristus, maka mereka juga berada di bawah disiplin Kristus. Mengutip dari John Stott, genuine discipleship is wholehearted discipleship, yang berarti mereka yang mengasihi Allah mulai dari hearts, heads, and hands. Mereka lah yang disebut murid-murid Kristus yang sejati, yang memiliki 3 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka menerima panggilan anugerah Allah. Panggilan ini sifatnya anugerah dan sangat personal, di mana kita melihat Tuhan Yesus berdoa, memilih dan menghampiri sendiri murid-muridnya, yaitu kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Tanpa anugerah, tidak seorang pun dapat mengikuti Yesus. Jika Bapa tidak menariknya kepada Yesus, maka tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya. Ciri yang kedua adalah mereka bukan hanya menerima panggilan, tetapi mereka juga harus mentransformasi dirinya. Hal ini yang paling sering terlewatkan kita sebagai orang Kristen, yaitu mentransformasi diri kita sendiri. Banyak dari kita beranggapan bahwa setelah kita diselamatkan, segala sesuatu akan berjalan secara otomatis. Kita bisa santai-santai saja atau cukup puas menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sehingga banyak dari orang Kristen yang bukan mengalami pertumbuhan iman, yang semakin dewasa di dalam rohani dan imannya,
tetapi justru mengalami penurunan, bahkan sampai melupakan kasih mula-mula yang telah menjadi dingin. Mungkin karena terdistraksi oleh khawatir-khawatiran akan hal-hal material atau dosa-dosa yang masih tersembunyi, yang selama ini belum secara serius untuk diperangi, tetapi malah hidup berdamai. Inilah yang dapat menjadi penghalang yang terbesar dalam proses transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ingin kita juga ikut berperan di dalam bertanggung jawab untuk mematikan dosa-dosa yang masih tersembunyi yang harus kita perangi, dengan mengkaitkannya pada kasih karunia dan anugerah Allah yang telah kita terima. Allah telah menjanjikan kemenangan bagi kita dari kuasa dosa. Ciri yang ketiga adalah mereka menerima panggilan untuk mentransformasi sekitarnya. Murid Kristus terpanggil untuk menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Ditransformasi untuk mentransformasi dan menerangi sekitarnya. Kekristenan jauh sekali dari ide sebuah agama yang hanya melayani diri sendiri dan mencari kenyamanan dan kepentingannya sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi menghidupi hidup yang baru bersama dengan Kristus, mengalami perubahan di dalam batin, dan mengekspresikan keluar sebagai ucapan syukur, mencerminkan nilai-nilai kekristenan yang harus kita hidupi dalam keseharian kita. Kita sebagai anggota tubuh Kristus akan dipakai olehnya untuk melanjutkan karya Kristus selagi Dia masih ada di bumi, mentransformasi sekitar kita, dan menghadirkan kasih Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita bersama dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.